Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu.
Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita diambil dari Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29. Marilah kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan kita. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Mazmur 22 ayat 22 sampai ayat 29. Janganlah merampasi orang lemah, karena ia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah. Supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Tujuan utama kita atau goal kita ketika kita mempelajari nats ini, saya ingin sampaikan kepada kita, kita hendak bertumbuh di dalam suatu hubungan yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Itulah goal utama kita. Kita punya hubungan yang intim dengan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini sekaligus menjadi evaluasi bagi saudara dan juga evaluasi bagi saya. Bagaimana hubungan saudara dengan Yesus? Sudahkah Yesus menjadi yang utama dalam hidup saudara? Bukan harta, bukan jabatan, bukan posisi yang lainnya. Yesuskah yang utama dalam hidup saudara? Benarkah saudara mencintai Yesus lebih daripada segala sesuatu yang saudara miliki saat ini? Dan yang terakhir, apakah saudara sudah maksimal, sudah memberikan yang terbaik dari yang Anda miliki untuk melayani Yesus Kristus Tuhan kita? Adakah pertumbuhan dalam hubungan kita selama ini dengan Yesus Kristus itu? Nats ini kembali mau menyadarkan kita bahwa lebih penting kita berjalan dengan Yesus Kristus daripada kita sukses dalam pekerjaan, kita sukses dalam bisnis, tapi cara hidup kita jauh dari jalan-jalan Kristus. Alkitab mengatakan kepada kita, apa untungnya bagi saudara kalau saudara bisa mendapat semua harta dunia ini, tapi saudara kehilangan jiwa saudara sendiri? Apa untungnya bagi saudara? Karena itu sangat penting
ditanamkan kepada kita supaya kita punya tujuan hidup yang lebih dari sekedar tujuan materialistik saja. Tuhan kita Yesus Kristus berbicara tentang hal ini di dalam Matius 6 ayat 32 sampai 33. Matius 6 ayat 30 sampai 33. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu, bahkan dalam perikop ini, Amsal pasal 22 ini, bahkan mulai ayat 1. Mulai ayat 1 sudah disinggung tentang harta dunia ini. Ayat 1 katakan, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Saya ingin sedikit menyinggung tentang nama baik ini. Tentang nama, Bapak Ibu saudara terkasih, nama dalam Ibrani itu menunjukkan karakter seseorang. Karena kita tahu nama-nama dalam perjanjian lama itu ada artinya, ada maknanya yang menunjukkan suatu karakter dari pribadi. Sehingga misalnya tentang nama Tuhan kita sendiri. Jika kita berdoa dalam nama Yesus, ini sebenarnya adalah ide berdoa di dalam karakter Yesus. Ini adalah ide berdoa di dalam semangat Yesus. Apa artinya? Artinya orang yang berdoa itu seharusnya memiliki karakter-karakter Kristus di dalam dirinya. Seharusnya memiliki semangat-semangat, pikiran-pikiran yang terdapat juga dalam Kristus Yesus ketika berdoa. Ini mengajarkan kepada kita betapa pentingnya, Bapak Ibu saudara terkasih, betapa pentingnya kita memiliki karakter, perasaan, pikiran, dan semangat Kristus itu. Betapa pentingnya itu kita miliki. Karena hal-hal itulah yang akan mempengaruhi kita untuk mengelola kekayaan kita, untuk mengelola harta-harta kita, untuk mempengaruhi semua sikap-sikap kita, perbuatan, perkataan, dan juga pikiran kita. Semua itu akan mempengaruhinya. Apalagi ayat ini disambung dengan ungkapan nama baik, ya, lebih berharga daripada kekayaan besar. Ketika nama baik itu lebih diinginkan daripada kekayaan yang besar. Sekarang orang cenderung lebih penting kekayaan yang besar, nama baik rusak, hilang, nggak apa-apa lah. Kenapa kekayaan besar yang paling penting? Rupanya Alkitab mengajarkan terbalik. Siapa saudara itu lebih penting daripada apa yang saudara punya. Sekali lagi saya katakan, siapa saudara itu lebih penting daripada apa yang saudara punya. Kebaikan lebih baik daripada perak, emas, dan semua harta milik manusia di muka bumi ini. Sekarang kita bisa masuk Bapak Ibu kepada nats kita Amsal pasal 22 ayat 22 sampai ayat 29 di dalam tema jauhilah ketamakan. Kita akan mulai dari 2 ayat yang pertama. 2 ayat yang pertama. Janganlah merampasi orang lemah karena dia lemah. Dan janganlah menginjak-injak orang yang berkesusahan di depan pintu gerbang. Sebab Tuhan membela perkara mereka
dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nas ini berbicara tentang orang yang mau mengambil keuntungan dari orang lain, ya. Orang yang mau mengambil keuntungan dari orang lain karena dia mampu, dan juga karena orang lain lemah atau tidak mampu untuk melawan. Melalui ini kita diingatkan ada sifat jahat manusia yang ingin mengambil keuntungan dengan memanfaatkan kekuatan yang ada pada dirinya, memanfaatkan kekuasaan atau jabatan pada dirinya, lalu kemudian memanfaatkan kelemahan orang lain, memanfaatkan posisi orang lain. Ungkapan di pintu gerbang. Ini adalah tempat di mana para pemimpin duduk untuk berbicara. Di sana, Bapak Ibu, urusan yudisial diputuskan. Di sana masalah-masalah diselesaikan. Jadi ini semacam pengadilan. Sehingga melalui nats ini ditegaskan, jangan bawa orang miskin, jangan bawa orang lemah ke pengadilan. Jangan sewa pengacara termahal yang hebat yang bisa selalu memenangkan perkaramu untuk melawan orang miskin dan orang lemah itu. Pertanyaannya, mengapa? Jawaban ada dalam ayat 23. Sebab Tuhan membela perkara mereka, orang miskin dan lemah itu, dan mengambil nyawa orang yang merampasi mereka. Tuhan akan menjadi pertahanan mereka. Tuhan akan menjadi pembela mereka. Tuhan ada di pihak mereka. Karena Bapak Ibu saudara terkasih, sangat amat besar kemungkinannya dunia ini kurang memberi dukungan kepada orang miskin. Dunia ini kurang memperhatikan, memberi perhatian kepada orang miskin. Tapi Alkitab menegaskan kepada kita, dukungan Tuhan selalu ada kepada orang miskin yang ditindas. Ini perlu kita perhatikan baik-baik. Dukungan Tuhan selalu ada kepada orang miskin yang ditindas. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, karena ini adalah kehendak Tuhan, maka melawan kehendak Tuhan itu adalah dosa. Dosa adalah merampasi orang yang lemah, yang akibatnya orang lemah itu menjadi semakin lemah dalam hidupnya. Apalagi kalau sampai tidak menyisakan sesuatu pun bagi hidup orang lemah itu. Yang namanya merampas itu adalah dosa. Apalagi merampas orang yang lemah. Yang seharusnya orang yang lemah itu ditolong, bukan dirampas. Dibantu, diperlengkapi, dimampukan. Apalagi jika posisi orang yang melakukan ini adalah sebagai orang-orang yang berpengaruh. Sebut saja hakim. Orang yang dituakan, orang-orang yang diminta untuk menyelesaikan permasalahan. Menghukum orang lemah yang dirampas berarti berpihak kepada orang-orang yang merampok orang lemah itu. Sekali lagi saya sampaikan, menghukum orang lemah yang dirampas itu berarti berpihak kepada orang-orang yang merampok orang lemah itu. Orang kaya saja jika dirampas akan melawan dan memakai kekuatannya. Tapi untuk orang miskin, mereka tidak punya kekuatan untuk membela diri, apalagi untuk melawan. Sehingga Bapak Ibu saudara terkasih, pengadilan harus menjadi tempat perlindungan dari kejahatan. Khususnya bagi orang-orang miskin, bagi orang-orang yang lemah. Tempat perlindungan bagi orang-orang miskin dan juga orang-orang yang lemah. Tetapi ketika pengadilan tidak lagi menjadi tempat perlindungan dari kejahatan, maka firman Tuhan menegaskan kepada kita,
Tuhan sendiri secara pasti akan menjadi hakim bagi orang-orang jahat yang merampas dan orang-orang jahat yang menghakimi secara tidak adil dan tidak benar. Jika tidak ada lagi orang benar, jika tidak ada lagi orang beriman yang menegakkan keadilan dan menegakkan kebenaran, maka Tuhan sendiri yang akan melakukannya. Manusia akan berhadapan dengan penciptanya. Bapak Ibu saudara terkasih, firman ini hendak menyadarkan kita bahwa para penindas akan mendapatkan upah pembalasan yang adil dari Tuhan. Bahkan dikatakan dalam nas ini akan mengambil nyawa orang jahat itu. Ini artinya barang siapa merampasi orang lemah, pada akhirnya akan membinasakan dirinya sendiri. Saya ulangi, barang siapa merampasi orang lemah, pada akhirnya akan membinasakan dirinya sendiri. Kita disadarkan melalui nas ini akan ada orang yang hanya peduli kepada dirinya sendiri, tidak peduli kepada orang lain. Asal dirinya aman, tidak peduli orang lain sengsara atau tidak sengsara. Asal kehendaknya yang terpenuhi, tidak peduli situasi orang lain bagaimana. Orang kaya, pemimpin, penguasa yang memakai pengaruhnya untuk mengamankan dirinya. Tidak peduli orang lain bagaimana. Kita sudah tahu kalau orang lemah, orang miskin, mereka semua mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Sehingga mari kita renungkan, untuk apa menindas mereka? Jika orang lemah dan orang miskin memiliki pengharapan di dalam Tuhan, untuk apa kita memeras mereka? Untuk apa kita menindas mereka? Untuk apa ambil keuntungan dari mereka? Mereka lah yang pantas untuk menerima keuntungan dari kita. Mereka lah yang pantas untuk menerima keuntungan dari kita. Ayat 24 sampai ayat 25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Bapak Ibu saudara terkasih, penekanan di sini ada pada rekan grup atau rekan persekutuan kita. Kita harus menyadari di antara rekan grup atau rekan persekutuan kita itu ada orang yang punya kemampuan atau ada orang yang punya motivasi untuk mempengaruhi grup. Syukur-syukur kalau orangnya itu hendak mempengaruhi grup supaya semua anggota grup menjadi semakin serupa dengan Kristus. Syukur-syukur kalau seperti itu. Tapi bagaimana jika orang yang punya kemampuan untuk memotivasi itu, mempengaruhi itu, ingin mempengaruhi anggota grup supaya menjadi semakin serupa dengan dirinya sendiri? Di mana ada perjumpaan, pasti ada hubungan yang saling mempengaruhi. Realita yang sering terjadi di dalam grup, kita bisa perhatikan, kita tidak mempengaruhi rekan grup kita sebanyak rekan grup kita itu mempengaruhi kita. Tentu kita punya rekan grup atau rekan persekutuan.
Dari semua rekan grup kita pasti ada beberapa yang sering kompak dengan kita. Mungkin ada orang yang mudah dipanas-panasi. Mungkin ada orang yang mudah tersinggung, cenderung suka membalas. Orang yang ketika amarahnya bangkit, dia tidak peduli lagi apa yang dia katakan, dia tidak peduli lagi apa yang dia lakukan. Dia menjadi tidak terkendali dan dia punya alasan untuk melakukan semuanya itu. Kita mau belajar, ketika orang yang lekas gusar atau pemarah itu mempengaruhi kita, kita bisa dipengaruhi dengan memiliki sifat seperti sifatnya, emosi seperti emosinya, dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika kita memiliki semuanya itu, masalah akan datang juga kepada kita. Itu memasang jerat bagi diri kita sendiri ketika kita terpengaruh. Memang kita harus bersikap baik terhadap semua orang. Tetapi kita juga diajak waspada dengan siapa saja kita berteman. Dan kita juga diajak waspada dengan siapa saja kita menjalin kekerabatan kita. Nas ini Bapak Ibu menggugah kita supaya kita berhati-hati dengan orang yang pemarah. Kalau boleh ya, jangan berdampingan mesra bersama-sama mereka. Kita bisa terpengaruh dan menjadi seperti mereka. Itu yang dikatakan di sini. Supaya engkau tidak mempelajari jalan-jalan orang itu dan berjalan di dalamnya. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan apa? Kebiasaan yang baik. Jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33. Karena itu Bapak Ibu pasti ada kunci untuk persekutuan Kristen. Pasti ada kunci untuk grup yang dipenuhi oleh orang-orang beriman. Kelompok persekutuan orang-orang beriman pasti. Di sana sudah sepantasnya kita menghabiskan waktu dengan rekan-rekan kita untuk semakin mengenal Kristus, untuk bertumbuh bersama, menjadi semakin dewasa di dalam iman kita. Itu harusnya yang terjadi. Karenanya kita bisa lebih bijaksanalah dalam memilih teman akrab kita. Bertemanlah dengan orang baik. Satu kelompoklah dengan orang yang baik. Satu gruplah dengan orang yang baik. Orang baik yang takut akan Tuhan. Orang baik yang mengasihi Tuhan. Lebih-lebih lagi kita harus berteman dengan Tuhan kita. Karena hanya dialah satu-satunya yang sangat amat baik bagi kita dan juga bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Selanjutnya ayat 26 dan ayat 27. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat tidurmu dari bawahmu, bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar kembali? Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, nas ini mau menyadarkan kita supaya kita semakin lebih bijaksana lagi menjalani kehidupan. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, ada bahayanya loh. Ada bahayanya menjadi penanggung hutang orang lain. Tentu ini berhubungan dengan praktik pinjam meminjamkan. Saya yakin kita semua sudah familiar dengan praktik pinjam meminjamkan. Mungkin ada yang pernah meminjam, mungkin ada yang pernah meminjamkan juga. Bapak Ibu, memang ada aturan bagi orang Israel bahwa mereka melarang meminjamkan uang dengan menarik bunga pada orang Israel yang miskin. Imamat pasal 25 ayat 35 sampai 37. Idenya adalah bahwa untuk sesama bangsanya yang miskin,
Orang Israel semestinya secara ikhlas memberikan uang yang sangat dibutuhkan itu tanpa menuntut bunga uang. Hukum Taurat mengharuskan bahwa jika ada orang yang memberikan pinjaman dengan mendapat barang jaminan, dia tidak boleh masuk ke rumah si peminjam dan mengambil barang jaminan itu dengan paksa. Dan jika ada seorang miskin memberikan pakaiannya sebagai gadai atau barang jaminan, maka pihak yang memberi pinjaman harus mengembalikan pakaian itu pada hari itu juga. Ulangan 24 ayat 10 sampai ayat 12. Dalam konteks ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, sepertinya larangan untuk menjadi penanggung hutang bertujuan supaya orang Israel terluput dari kemungkinan kehancuran. Mungkin juga ada penyalahgunaan praktik-praktik penanggung hutang yang dimaksud dalam nas ini. Kita bisa baca Amsal 11 ayat 15, Amsal 20 ayat 16, Amsal 27 ayat 13 dan seterusnya. Tentulah kita tidak tahu persis ya apa motivasi dari saudara-saudara kita. Tentu kita tidak tahu persis karena kita tidak tahu hati seseorang itu bagaimana. Mungkin ada saudara kita yang memiliki nama buruk dalam hal pinjam-meminjam. Punya track record yang buruk dalam hal pinjam-meminjam. Orang seperti ini mungkin mendesak, mungkin memaksa kita untuk menjamin dia supaya dia kembali bisa menipu korbannya. Jika kita membantunya dengan niatnya yang hendak menipu itu, dia akan mendatangkan celaka bagi orang yang akan meminjamkan uang kepadanya. Tetapi bukan bagi dia saja, juga bagi kita yang mau menjadi penanggung bagi dia, penjamin bagi dia. Kita juga tidak akan terlepas dari masalah. Sehingga jika memang memungkinkan bagi kita, jangan berurusan dengan orang-orang seperti itu. Tetapi yang penting juga, jangan juga kita termasuk di antara orang yang seperti itu. Sehingga kita bisa memahami ada unsur ketidakadilan yang bisa menimpa orang-orang yang mau menjadi penjamin. Ketika orang yang berhutang tidak disentuh harta miliknya untuk melunasi hutang-hutangnya, tetapi justru harta milik orang yang menjaminlah yang disentuh karena dia mau menjamini si peminjam itu. Unsur ketidakadilan. Apapun situasinya Bapak Ibu Saudara terkasih, apapun situasinya, Alkitab mengajarkan kita supaya kita menjadi orang-orang yang berhikmat. Ada bahayanya ketika kita menjadi penjamin bagi orang lain. Tetapi ketika kita memiliki karunia hikmat, kita mampu untuk mengurangi resiko. Kita mampu untuk meminimalisir masalah yang akan diakibatkan karena kita menjadi penanggung hutang bagi sesama kita. Tetapi di atas segalanya itu, kepada kita ataupun kepada saudara-saudara kita, kita kiranya sama-sama mengerti alangkah baiknya jika kita menghidupi aturan kasih yang diajarkan Tuhan kita kepada kita. Ketika kita sudah menerima karunia kelimpahan dari Bapa kita. Karena untuk itu kita dicipta baru di dalam Yesus Kristus supaya kita bersama-sama melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik. Bersama-sama mengasihi, bersama-sama memelihara kelangsungan hidup sesama kita. Karena bukan hanya kita saja yang perlu hidup. Bukan hanya kita saja yang ingin hidup. Orang lain juga perlu dan sangat ingin untuk hidup. Ayat yang berikutnya, ayat 28. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama
yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Ulangan pasal 19 berbicara tentang property lines. Tuhan melarang manusia merusak property lines. Jangan pindahkan batas kepemilikan orang. Bahkan jika kita bisa menemukan cara untuk melanggar hak orang lain, entah itu secara diam-diam, secara rahasia, atau dengan tipuan, kita dilarang untuk melakukannya. Kita tidak boleh merampas hak orang lain. Kita tidak boleh menghalangi orang lain mempertahankan haknya. Kita tidak boleh menimbulkan masalah, perselisihan, peperangan karena perampasan hak milik orang lain. Kita tidak boleh merampas harta orang lain sampai orang lain itu tidak mempunyai apa-apa lagi untuk menyambung hidupnya. Tapi sebaliknya, kita diajarkan untuk menunjukkan rasa hormat kita kepada orang lain, rasa hormat kita terhadap kepemilikan orang lain. Kita diajak untuk memelihara harta milik orang lain juga. Itu tanggung jawab seorang Kristen. Yang terakhir, ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja dia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dengan baik, pertanyaan ini memberi kesan, ya. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Pertanyaan ini memberi kesan bahwa betapa sulitnya kita bisa menemukan orang yang benar-benar rajin dan cerdas dalam pekerjaannya. Betapa sulitnya kita bisa menemukan orang yang cakap dalam pekerjaannya. Kemungkinan pertanyaan ini keluar karena kebanyakan orang yang bekerja tidak cakap dalam pekerjaannya. Kebanyakan orang yang bekerja tidak rajin, tidak cerdas, mungkin lamban, mungkin malah malas dalam pekerjaannya. Kita pasti setuju. Cakap dalam pekerjaan itu bisa mengakibatkan perolehan keuntungan. Tapi sebaliknya, tidak cakap dalam pekerjaan itu bisa mengakibatkan perolehan kerugian. Cakap dalam pekerjaan juga menunjukkan bahwa si pekerja itu melakukan pekerjaannya sesuai dengan yang seharusnya. Si pekerja itu memiliki mental, semangat, ketekunan, prinsip yang baik sebagai seorang pekerja. Bukannya tidak ada godaan, bukannya tidak ada tantangan dalam pekerjaannya, tetapi semuanya bisa dihadapi, bisa dilalui dalam jalan yang baik, tepat, dan benar. Seorang pekerja yang seperti ini. Dia tidak melakukan kecurangan, dia tidak melakukan kejahatan. Dia bukannya tidak memiliki kepedulian, dia punya kepedulian kepada orang lain. Pekerja yang seperti ini tentu akan sangat didambakan, dicari oleh semua orang pemberi kerja. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara terkasih, nas ini mengatakan kepada kita, orang yang rajin bekerja, orang yang tekun dalam bisnisnya, disiplin dalam bisnisnya, berdedikasi di dalam bisnisnya. Orang yang seperti ini punya peluang besar untuk sukses. Orang seperti ini tidak akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Tapi kesuksesan akan menghantarkan dia berdiri di hadapan raja. Bisnis apapun yang dia geluti, yang dia kerjakan. Demikian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam tema jauhilah ketamakan. Dalam tema jauhilah ketamakan.
Ajakan firman Tuhan nats ini untuk kita semua. Ajakan nats untuk kita semua. Jadilah orang yang cakap dalam pekerjaanmu. Jadilah orang yang cakap dalam hidupmu. Pertanyaannya, siapakah dia orang yang cakap dalam hidup? Orang yang cakap dalam pekerjaan, orang yang cakap dalam hidup, dialah orang yang menjalani hidupnya tidak merampas hak milik orang lain. Kalau Anda bekerja, jangan rampas hak orang lain. Siapa orang yang cakap dalam hidupnya? Dia adalah orang yang tidak menginjak-injak orang yang lemah. Dia adalah orang yang tidak mudah gusar, tidak mudah marah. Dia adalah orang yang ikut bersaing tetapi tidak dengan menjatuhkan orang lain, tidak dengan menghancurkan usaha orang lain, hidup orang lain. Dia adalah orang yang tidak mau bekerja sama untuk mengambil keuntungan pribadi dan merugikan orang lain. Dia adalah orang yang tidak berlaku curang dengan memindahkan batas hak orang lain. Orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang cakap dalam hidupnya, perhatikan baik-baik. Kemungkinan besar orang seperti ini akan menjadi unggul di dalam perbuatan-perbuatan baiknya dan akan berdiri di hadapan Raja segala raja, Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang cakap dalam hidupnya. Bukankah Anda dan saya ingin berdiri di hadapan Raja segala raja karena kita hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki? Cakap dalam pekerjaan, cakap di dalam hidup kita. Jauhilah ketamakan. Dengan menjauhi ketamakan, saudara akan mendekati Yesus Kristus Tuhan kita dan akan berdiri di hadapannya. Tapi sebaliknya, dengan memiliki ketamakan, saudara menjauhi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saudara juga akan berdiri di hadapan setan yang mengajari Anda ketamakan itu sendiri. Jangan hanya menyayangi harta dunia. Jangan hanya berjuang keras untuk harta dunia, tetapi sayangilah harta yang kekal itu. Berjuanglah dengan keras untuk harta yang tidak bisa binasa itu. Saudara-saudaraku yang terkasih, jauhi ketamakan, sayangi jiwamu. Karena Tuhanmu sangat menyayangi jiwamu jauh daripada hartamu. Tuhan menginginkan dirimu, bukan hartamu. Jauhilah ketamakan, kiranya kita hidup dituntun oleh Roh Tuhan. Menjadi semakin serupa dengan Kristus Yesus. Amin. Ku memilih Yesus, bukan harta, dan Dia milikku melebihi semua. Ku memilih Yesus, bukan ladang, biar tangannya yang menuntunku. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa.
lebih indah dari semuanya. Tuhan lebih indah dan lebih manis dari bunga bakung ataupun madu. Jiwa dahagaku hampiri dia, pernyataannya sungguh indahlah. Ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Oh, ku tak mau jadi raja penguasa, namun dibelenggu dosa. Ku memilih Yesus lebih indah dari semuanya. Dari semuanya.